Monggo kalau mulai. Sudah ada semua. Umi Sudah. ada, Umi? Saya moderator Oke, Pak, ya. ada, Pak. Oh iya. Ayo Pak Lid, moderatori Pak Lid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji sidang skripsi Ibu Dr. Sri Astuti Andayani, Eskapnas MKes. Yang kami hormati penguji 2 Bapak Handono Fathur Rahman, Eskapnas MKes SP MB, dan mahasiswi Umi Mariatul Ulfa. Pertama, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita berkumpul di sini tanpa kurang satu apapun, yang penguji untuk menguji sidang dan mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian tugas akhir skripsi di Fakultas Kesehatan Trijati. Baik, untuk sidang ini ada 2 sesi. Yang pertama adalah penyampaian laporan dari mahasiswa, laporan penelitian. Yang kedua adalah prosesi sidang untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaporkan oleh mahasiswa yang sudah berupa skripsi. Untuk sesi pertama waktunya 10 menit. Untuk sesi yang kedua ini tidak kita batasi sampai benar-benar mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka laporkan. Baik, kita buka sidang pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah dengan harapan semoga berjalan dengan lancar, ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan mahasiswi Umi Mariatul Ulfa untuk mempresentasikan laporan penelitiannya. Dimulai dari sekarang 13.21 berarti selesai 13.22, nanti selesai 13.32. Silahkan. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya akan membacakan hasil penelitian saya. Baik, seminar hasil penelitian saya kali ini yaitu tentang pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah, denyut nadi, dan kolesterol pada klien hipertensi. Untuk latar belakangnya yaitu penjelasannya, penyakit kardiovaskuler, suatu penyakit yang banyak menyebabkan kematian di Indonesia, salah satunya adalah hipertensi. Gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai makanan cepat saji, yang di mana pada makanan tersebut mengandung lemak, protein, tinggi garam, dan rendah serat, sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk salah satunya adalah hipertensi. Nah, adapun untuk cara pencegahannya yaitu dengan semboyan sehat, yaitu sembangkan gizi, enyahkan rokok, hindari stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Nah, untuk salah satu olahraga yang disarankan yaitu dengan senam hipertensi. Nah, adapun untuk rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah, denyut nadi, dan kadar kolesterol pada klien hipertensi di Puskesmas Jabung Sisir Probolinggo. Untuk tinjauan teorinya yaitu menurut WHO 2019 dinyatakan tekanan darah itu oleh 2 pengukuran, tekanan sistolik dan diastolik, yang merupakan tekanan maksimum dan minimum secara berurutan. Adapun hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, merupakan silent killer
dan perannya terhadap gangguan jantung serta otak tidak diragukan lagi. Adapun gejala dari hipertensi dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Untuk gejala-gejalanya yaitu sakit kepala, rasa berat di tengkuk, vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdering atau tinnitus, serta mimisan. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan Bayesian eksperimen dengan desain penelitian pretest and protest with control group design. Dan responden pada penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Dan cara pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Adapun inklusi dan juga kriteria eksklusi. Kriteria inklusi ini yaitu klien hipertensi yang mampu melakukan pergerakan di puskesmas Jabung. Yang kedua, klien hipertensi di puskesmas Jabung yang bersedia diteliti. Yang ketiga, dapat mengikuti prosedur penelitian sampai selesai. Pasien tidak mengkonsumsi obat antihipertensi dalam waktu kurang lebih 8 jam. Tidak mengkonsumsi jamu, buah, sayuran yang menurunkan tekanan darah kurang dari 8 jam. Klien yang memiliki riwayat kolesterol dan klien dengan rentang usia 43 sampai 60 tahun. Adapun kriteria eksklusi, yaitu klien yang sudah menjadi responden peneliti sebelumnya tidak dapat dijadikan responden lagi. Lalu pendengaran kurang baik, ada luka di kaki dan memiliki riwayat komplikasi penyakit lain seperti diabetes dan stroke. Adapun hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini yaitu hasil sebelum dan sesudah senam hipertensi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol di Puskesmas Jabung, Sisir, Probolinggo. Hasil uji Wilcoxon senam hipertensi terhadap tekanan darah, denyut nadi, dan kolesterol pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol di Puskesmas Jabung, Sisir, Probolinggo. Nah, ini adalah data hasil dari pengaruh senam hipertensi sebelum dan sesudah pada denyut nadi. Adapun presistol 1 dan pada kelompok intervensi dan presistol pada minggu pertama untuk kelompok kontrol didapatkan p-value 0,777. Nah, ini menandakan adanya tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua yaitu presistol pada minggu kedua pada kelompok intervensi dan presistol minggu kedua pada kelompok kontrol, yaitu didapatkan p-value 0,000 yang artinya ada perubahan yang signifikan pada tekanan darah. Selanjutnya prediastol pada minggu pertama kelompok intervensi dan prediastol minggu pertama pada kelompok kontrol. Didapatkan hasil p-value yaitu 0,121. Dan pada minggu ini diastol tidak ada perubahan. Selanjutnya prediastol minggu kedua kelompok intervensi dan prediastol minggu kedua pada kelompok kontrol didapatkan p-value 0,049. Ini adalah data pada minggu pertama dan juga minggu kedua pada kelompok intervensi dan pada kelompok kontrol. Dan selanjutnya yaitu pengaruh senam hipertensi terhadap denyut nadi. Didapatkan pada variabel denyut nadi pada prenadi minggu pertama kelompok intervensi kontrol prenadi minggu pertama didapatkan p-value 0,500. Dan prenadi kelompok intervensi pada minggu kedua dan kelompok kontrol yaitu didapatkan p-value 0,269. Dan untuk kelompok intervensi postnadi pada minggu pertama dengan kelompok kontrol postnadi minggu pertama didapatkan p-value 0,000 yang artinya ada perubahan. Sedangkan kelompok intervensi pada postnadi minggu kedua dan kelompok kontrol postnadi minggu kedua didapatkan p-value 0,000. Jadi di sini adanya perubahan pada postnadi minggu pertama dan juga postnadi minggu pertama.
Selanjutnya yaitu pengaruh senam hipertensi terhadap kolesterol, yaitu kelompok intervensi pada minggu pertama dan kelompok kontrol prekolesterol pada kelompok pertama didapatkan p-value 0,058. Sedangkan prekolesterol pada minggu kedua dan kelompok kontrol minggu kedua didapatkan p-value 0,078. Jadi pada minggu pertama dan minggu kedua prekolesterol tidak ada perubahan. Selanjutnya untuk post kolesterol pada minggu pertama dan kelompok kontrol post kolesterol minggu pertama didapatkan p-value 0,0000. Dan untuk post kolesterol minggu kedua dan kelompok kontrol minggu kedua didapatkan p-value 0,000. Jadi di sini terdapat pengaruh senam hipertensi, yaitu setelah senam hipertensi dengan post kolesterol 0,000. Artinya adanya perubahan yang signifikan pada senam hipertensi terhadap kolesterol. Baik, Bapak, itu saja. Terima kasih. Seperti yang itu. Saya langsung dari sana itu dari yang sampai sama rapat. Iya, yang sore. Rapat sama ini dan ini yang besar sama kalian. Kayaknya sore saya langsung sampai mulai jam 4 sampai ya itu membutuhkan saya kesana ya ada di after ada kami coba sama anak ternyata seperti itu sih. Iya. Ya Pak, jadi tidak usah dari itu masalah swab Pak Lati sudah mau sama putra-putranya, tapi nantinya saya nggak usah. Mbak Umi sudah ya? Oke, terima kasih. Mungkin yang pertama yaitu langsung penguji 1, mungkin ada konfirmasi atau pertanyaan terkait dengan skripsi dari Mbak Umi Mariatul Ulfa. Silahkan Bu Sylvia. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Handono selaku pembimbing 1 ya. Saya ucapkan selamat dulu buat Mbak Umi Mariatul Ulfa ya, karena di tengah isu pandemi ini jenengan masih bisa mengejar ini ya untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Terima kasih Bu. Ya, saya mulai dari awal ya, dari awal. Coba jenengan ulang lagi, apa judul penelitian yang saudara lakukan? Judul penelitiannya yaitu pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah, denyut nadi, dan kolesterol pada klien hipertensi. Ya, baik. Jadi judulnya pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah, terhadap denyut nadi, dan kolesterol ya pada klien hipertensi. Nah, sekarang coba jelaskan mengapa Mbak Umi ini tertarik untuk memilih dan meneliti judul ini. Baik, kenapa saya tertarik? Karena pada jurnal-jurnal sebelumnya itu belum ada terkait untuk penelitian senam hipertensi terhadap tekanan darah, denyut nadi, dan kolesterol. Nah, jadi saya ingin inisiatif untuk mengambil judul itu, Bu. Untuk jurnal-jurnal lainnya itu yang saya lihat itu kebanyakan
tekanan darah untuk senam hipertensinya. Untuk yang lainnya belum ada. Oke, selain ya berarti lebih bersifat independen gitu ya. Jadi senam hipertensi dengan tekanan darah saja begitu. Okay. Baik. Kemudian ini kan tempatnya adalah pada klien hipertensi di puskesmas ya. Okay, di puskesmas wilayah Jabung Sisir. Nah, coba jelaskan mengapa saudara memilih tempat itu gitu. Alasan saya kenapa ngambil di Puskesmas Jabung yaitu di sana didapatkan penderita hipertensi itu ada 105 untuk hipertensi ringan, Bu. Dan kenapa saya mengambil itu karena juga bisa saya ambil karena jumlah responden itu bisa untuk diteliti, cukup untuk diteliti begitu, Bu. Tentu kan Anda sebelum memutuskan untuk memilih tempat itu kan selain berdasarkan tadi kan juga apakah di tempat lain di wilayah puskesmas lain itu tidak ada gitu. Saya rasa pasti di wilayah puskesmas lain itu pasti ada terkait dengan kasus hipertensi gitu. Jadi selain itu tadi apa sih pertimbangan, apa sih istimewanya di tempat ini gitu? Bagaimana dengan yang wilayah puskesmas yang lain gitu? Kenapa Anda kok oke fix saya memilih tempat ini gitu? Saya memilih ini untuk saya teliti gitu. Untuk kenapa saya memilih itu juga karena pada puskesmas itu belum ada yang meneliti, Bu. Belum ada anak yang mahasiswa yang penelitian di situ sebelumnya gitu. Jika dibandingkan dengan wilayah puskesmas yang lain, apakah ada kasus hipertensi yang lebih banyak dibandingkan dengan puskesmas Jabung Sisir? Ada, Bu. Mana? Di wilayah Kerejengan kalau nggak salah, Bu. Lebih banyak kasusnya? Iya. Kenapa Anda tidak memilih tempat itu? Nah, karena saya melihat data di Jabung itu karena lumayan banyak dan cukup untuk saya penelitian, jadi saya mengambil di situ, Bu. Tentu dengan kasus yang lebih banyak kan harusnya juga memenuhi cukup juga kan secara sampel untuk diteliti. Ya, jadi maksud saya apa sih keistimewaan kenapa sih harus di Jabung Sisir gitu? Mungkin selain tadi sampel memenuhi, atau mungkin ada karakteristik lain kalau di Jabung Sisir itu karakteristik masyarakatnya adalah unik yang begini itu sebenarnya Anda bisa untuk menjelaskan gitu kenapa saya harus memilih tempat ini gitu ya. Jadi jangan sampai si peneliti itu, mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyakan mulai dari ujian proposal gitu ya, tapi tetap sampai ujian, karena saya tidak mengikuti di awal, jadi saya rasa perlu saya untuk menanyakan gitu. Oke, kemudian coba apa sih tujuannya penelitian ini? Tujuannya apa? Nah, untuk tujuannya yaitu saya ingin mengetahui pengaruh senam hipertensi terhadap Halo? Yang ketiga yaitu untuk mengetahui senam hipertensi terhadap kolesterol pada klien hipertensi, begitu, Bu. Oke. Kemudian itu tujuannya ya. Kemudian apa metode yang sampean gunakan gitu? Coba jelaskan pendekatan penelitian yang Anda gunakan apa? Saya menggunakan metode Quotient eksperimen, yaitu sebelum dan sesudah senam hipertensi, yaitu dilakukan pengukuran denyut nadi,
tekanan darah, denyut nadi, dan juga kolesterol. Dan untuk pengambilan sampelnya yaitu menggunakan purposive sampling. Begitu, Bu. Oke. Saya kembali ke awal lagi ya. Saya kembali sebelum saya validasi atau konfirmasi masalah hasil penelitian. Saya mulai dari mengklarifikasi mulai dari bab 2 ya. Coba Anda buka. Mulai dari bab 1 saja dulu dah ya, biar dari awal. Coba jenengan buka di halaman 2 ya, halaman 2. Latar belakang itu kan Anda mengatakan bahwa berdasarkan studi pendahuluan gitu ya, dari data kunjungan dapatkan 3 bulan terakhir 105 yang mengalami hipertensi dingin gitu. Nah ini yang hubungannya dengan pertanyaan saya tadi gitu. Nah studi pendahuluannya apakah di Jabung Sisi saja gitu? Jadi apakah ada hasil observasi di tempat yang lain gitu? Kalau memang ada hasil observasi di tempat lain, mungkin bisa sebagai referensi, sebagai ini bisa dimasukkan. Tapi kenapa kok akhirnya bisa memilih di Jabung Sisir ini kenapa? Nah itu bisa menguatkan apa namanya bahwa memang layak ini sesuatu yang memang penting untuk saya teliti gitu loh. Jadi tidak asal karena dekat dengan rumah saya, karena ada yang kenal dengan saya misalnya, tapi memang betul-betul tempat ini atau klien di sana itu memang layak atau penting untuk diteliti gitu ya. Oke, kemudian yang paragraf bawahnya ya, tetap di halaman 2. Kalimat yang menyatakan adapun cara pencegahan gitu ya, bla 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 dengan senam hipertensi. Saya lihat itu referensinya itu dari buku kah atau jurnal atau apa ya? Ningsih Safitri itu? Itu dari jurnal, Bu. Dari jurnal. Pemahaman saya, jurnal yang ini kan merupakan apa ini, semboyan sehat yaitu seimbangkan gizi dan sebagainya. Kalau pemahaman saya sih ini dari buku gitu, definisi dari textbook. Kalau jurnal itu kan hanya yang dikutip adalah hasil penelitian dari jurnal itu gitu. Jadi untuk mendefinisikan suatu ini ya, itu apakah dari textbook atau memang benar dari jurnal gitu. Karena setahu saya jurnal itu hanya dikutip hasil penelitian saja gitu. Itu saya lihatnya di jurnal, Bu. Mungkin nanti saya lihat lagi di daftar pustakanya yang di jurnal, Bu. Ya, jadi yang dikutip itu walaupun ada di jurnal, itu yang dikutip tetap penulis aslinya gitu. Gitu. Pasti di daftar pustaka di belakang itu ada. Gitu. Nah, kemudian ini kan senam hipertensi ya. Kalau saya lihat di latar belakang itu kan ada senam kebugaran, kemudian ada latihan fisik, kemudian ada apa itu lagi senam ergonomi ya. Jurnal-jurnal sebelumnya kan itu ya. Sebenarnya ada juga ya senam jantung gitu ya. Nah, saya tanya, coba Anda jelaskan, ini sudah masuk ke bab 2 ya, sudah masuk ke tinjauan teori. Apa sih bedanya senam hipertensi yang sampean lakukan ini dengan senam-senam yang lain? Apakah sama? Terus kalau memang tidak sama, letak perbedaannya di mana gitu ya? Antara senam kebugaran, senam jantung, latihan fisik itu kan sama-sama ada aktivitas senam gitu. Apa yang membedakan dengan senam yang lain gitu? Apa sih senam hipertensi ini gitu? Jadi begini Bu, kalau senam lansia itu tujuannya adalah untuk kebugaran begitu Bu. Nah, sedangkan untuk senam apa namanya selain dari senam hipertensi yaitu ya memang senam hipertensi ini ditujukan untuk orang yang mengidap hipertensi. Terus juga dari gerakan-gerakannya untuk senam hipertensi itu juga berbeda begitu Bu. Dan juga sudah
dilampirkan untuk prosedur senam hipertensi begitu Bu. Oke, senam hipertensi ini kan sudah ada ya di tinjauan teori di halaman 24 ya. Kita udah buka di halaman 24. Yang dipaparkan cara senam hipertensi. Saya lihat referensinya dari 37 itu Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia. Apa betul buku penyakit dalam ya? Buku aja penyakit dalam ada tentang materi hipertensi, senam hipertensi. Bagaimana Bu? Kurang jelas. Ini kan referensi yang sampean cantumkan di halaman 24 tentang senam hipertensi. Itu referensinya dari buku ilmu penyakit dalam. Saya konfirmasi apakah di buku penyakit dalam, karena sepemahaman saya punya bukunya gitu ya, nggak ada tentang cara teknik senam hipertensi itu. Apa memang mungkin ada yang terbaru atau gimana? Oh enggak Bu, saya nyarinya karena kebingungan, jadi saya nyarinya itu di SOP-nya punyanya orang begitu Bu. Dan di situ juga tertera untuk sumbernya. Di mana? Di SOP-nya siapa? Bentar Bu. Karena saya lihat mulai dari halaman 24, 25 itu rata-rata referensinya dari buku ajar penyakit dalam gitu. Apakah tidak ada yang dijadikan rujukan oleh peneliti gitu ya? Karena senam hipertensi ini kan harus jelas dari mana teorinya siapa, atau jurnal yang sebelumnya itu tentang senam hipertensi apakah ada sehingga bisa dijadikan rujukan, kan begitu. Bentar Bu, saya buka yang dulu. Senam hipertensi ya Bu? Iya, saya tanya referensinya itu dari mana sih gitu. Oh ini awalnya saya itu nyari di karena di jurnal. Nah tapi di jurnal itu di situ tertera dari Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia. Jadi ini dari jurnalnya memang. Iya, jurnalnya jurnal apa mungkin? Apakah saudara sudah cross check? Apakah jurnal itu kan banyak ya, makanya ada analisis jurnal itu kan supaya kita bisa membedakan mana jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak gitu. Jadi si peneliti kan harusnya cross check ya, apakah betul di buku ajar penyakit dalam itu memang ada teknik-teknik cara senam hipertensi gitu. Coba jurnalnya itu jurnalnya siapa? Penelitian tahun kapan? Meneliti tentang apa? Oke, saya lupa naruh jurnalnya Bu. Karena saya lihat tinjauan teori tentang senam hipertensi ini sangat sedikit, ya. Karena berdampak terhadap ke bab yang lain gitu ya, bab metode penelitian. Bahkan di bab metode penelitian itu tidak jelas senam yang seperti apa, dilakukan berapa lama, itu harus ada di tinjauan teori. Harus dilakukan berapa lama, kemudian
terus waktunya itu kapan baru bisa ada pengaruh gitu ya. Itu harus ada di tinjauan teori gitu, karena itu dasar peneliti untuk membuktikan suatu teori ini gitu loh. Nggih. Nah, terus kalau teorinya yang mau dibuktikan itu enggak jelas kan gimana? Nggih, Bu. Ada di jurnal tapi jurnalnya nggak ketemu. Padahal peneliti untuk membuktikan teori yang sedang sesuai dengan jurnal yang dicari itu kan minimal jurnalnya kan kemarin ada 10 jurnal kan sudah begitu ya, ada 10 jurnal yang memang berkenaan dengan yang mau diteliti oleh si peneliti, setidaknya punya tentang senam-senam, misalnya senam jantung mungkin ada persamaan lah dengan senam hipertensi, itu kan bisa dijadikan rujukan gitu, mungkin ada di sana berapa lama waktunya gitu. Gimana? Sehingga ini berapa lama diberikan gitu, karena pasti berdampak ke metode ini. Ini diberikannya atas dasar siapa Anda memberikan, dilakukan berapa menit, terus dilakukan selama 2 kali dalam 2 minggu gitu ya. Itu atas dasar apa? Oke. Kalau saya sendiri itu dari jurnal, Bu. Saya berinisiatif 2 kali itu, berhubung di puskesmas itu nggak bisa banyak kali untuk penelitian, jadi saya berinisiatif untuk 2 kali penelitian begitu. 2 kali perlakuan. Oke, 2 kali perlakuan. Berarti berdasarkan asumsi peneliti ya? Oke. Terus di jurnal-jurnal yang lain itu juga lebih banyak melakukan senamnya itu selama 1 bulan, 4 minggu, ada yang 3-5 kali begitu, Bu. Nah ya di mana gitu, di mana Anda kan kalau di jurnal, tapi kalau tidak tertuang dalam laporan Anda tidak bisa dipercaya gitu, mana jurnal mana, saya tidak bisa cross check gitu. Gitu. Ini sambil buka, Bu. Karena untuk membuktikan bahwa ada pengaruh terhadap penurunan tekanan darah, kolesterol itu harus dilakukan berapa sering sih? Frekuensinya itu berapa kali sih dalam seminggu, dalam 1 bulan gitu. Karena itu yang dijadikan dasar gitu untuk menguji ini gitu. Oke, sambil dicari ya. Jadi masih belum ketemu itu. Ini Bu, ada Bu, dapat Bu. Untuk jurnal senam hipertensi sudah dapat Bu. Apakah tidak dicantumkan di laporan penelitian? Oh, belum. Loh. Jadi kalau tidak dilampirkan ya saya anggap tidak ada kan? Iya Bu, mohon maaf Bu. Hanya diuji kan yang sudah jadi ini. Terus berarti pembuatan SOP-nya ini berdasarkan di bab 2 kan? Oke Bu. Ya, jadi tadi masih belum bisa terkait dengan frekuensinya berapa kali, kemudian dilakukan berapa lama, itu dari siapa, referensinya siapa, masih belum. Oke, lanjut. Sekarang masih di tinjauan teori ya. Coba Anda jelaskan mekanismenya dari senam hipertensi ini kok bisa sih berpengaruh, bisa menurunkan tekanan darah, kok bisa berpengaruh terhadap penurunan denyut nadi, bisa berpengaruh terhadap kolesterol. Untuk mekanismenya ini, untuk mekanisme tekanan darah, yaitu dengan dilakukannya senam hipertensi maka mampu meningkatkan kebutuhan energi sel, jaringan dan juga organ tubuh, di mana akibatnya dapat
meningkatkan aliran bilik vena sehingga menyebabkan volume sekuncep yang akan berlangsung meningkatkan curah jantung meningkat. Dan tekanan darah arteri meningkat akan terlebih dahulu, lalu dampak dari fase ini dapat menurunkan aktivitas pernafasan dan otot rangka sehingga menyebabkan denyut jantung menurun. Apakah mekanismenya dari senam hipertensi dengan ketekanan darah, ke denyut nadi, ke kolesterol itu mekanismenya sama? Enggak, Bu, udah sama. Coba jelaskan. Kalau ketekanan darah, Bu, dengan senam hipertensi ini, gitu. Makanya tadi kan itu definisi secara umum ya, ketika orang latihan fisik, tidak hanya senam hipertensi. Mungkin orang yang jalan pagi selama 10-15 menit, berapa kilo misalnya, itu juga fisiologinya sama, dapat meningkatkan sel ini sehingga akhirnya berdampak pada penurunan tekanan darah misalnya. Itu kan sebenarnya latihan fisik ya, definisi latihan fisik. Tapi yang spesifik senam hipertensi ini melalui mekanisme mana sih gitu? Itu ada di bab yang sampean jelaskan, ada di bab 2 kan ya, saya sempat baca juga. Mekanismenya itu menurut saya perlu ditambah. Bagaimana sih mekanisme dengan tekanan darah, dengan denyut nadi, dengan kolesterol itu, kalau kolesterol itu lewat mana gitu kan, tidak mungkin pasti jalurnya kan melalui dari sirkulasi pembuluh darah dulu, sehingga bisa hipertensi itu gimana sih, kolesterol itu peranannya di mana, pasti nggak sama gitu. Oke, lanjut ya. Tadi secara teoritis ini masih belum ini. Kemudian lanjut di bab metode ya. Coba buka halaman 53. Oke, Bu. Itu di halaman 53 kan Anda menuliskan di situ adalah jenis penelitiannya adalah kuasi eksperimen ya, dengan rancangan pre-test dan post-test. Non-equivalent control group, artinya ada kelompok kontrol, ada kelompok pelakuan. Terus di desain penelitian yang tabel itu apakah betul begitu? Itu kan berarti satu kelompok ya. Oh, enggak, Bu, kelompok kontrolnya belum dimasukkan. Oke, salah ya, berarti tabelnya tidak begitu, tabel kuasi eksperimen. Kemudian sampelnya berapa jumlahnya? 35, Bu. 35 apa 70? 70, 35 untuk kelompok intervensi dan 35 untuk kelompok kontrol. Nah, Anda menuliskan berapa itu di halaman 55? Anda menuliskan 35 ya, jadi seolah-olah 35 itu ya total. Jadi sampel kan semua diberi perlakuan kan, walaupun yang sebagai kontrol itu tidak diberi perlakuan apa-apa, tapi kan semua itu dibaca gitu, dibaca sebagai sampel Anda kan gitu, karena hasilnya itu jumlahnya kan 70. Coba buka hasil dan pembahasan, hasilnya di tabel-tabel itu 70 gitu loh. Oh, nggih, Bu. Nggih, kurang itu, Bu. Salah. Kemudian di halaman 56 ya, 56 itu ada kriteria inklusi ya. Jadi mungkin bahasanya ya ini ya, klien hipertensi yang mampu melakukan pergerakan, bukan melakukan pergerakan. Itu kan bisa ambigu artinya ya, mungkin yang mampu melakukan mobilisasi ya, atau mampu melakukan aktivitas. Kemudian tidak mengkonsumsi obat, tidak mengkonsumsi jamu, buah dan sayuran yang menurunkan tekanan darah. Nah, saya tanya, Anda kan sudah menginklusikan ya, berarti kan harus sesuai yang tertera di sini. Nah, apakah selama penelitian, si peneliti ini betul-betul mengobservasi, betul-betul tahu bahwa memang betul pasien sebanyak 70 ini tidak
keluar dari apa yang sudah ditetapkan di sini. Misalnya dia tidak minum obat, kemudian dia tidak minum jamu, tidak makan buah yang bisa menurunkan berat badan, tekanan darah. Apakah selama penelitian itu peneliti betul-betul mengkondisikan sampel penelitiannya? Oke, saya menyampaikan karena di situ dibantu dengan pihak puskesmas. Jadi saya memberitahukan kepada pihak puskesmas untuk kriterianya seperti itu. Dan untuk penelitian kekurangannya di situ tidak bisa menghomogenkan satu-satu terhadap respondennya begitu, Bu. Lalu bagaimana cara peneliti untuk meminimalisir terjadinya bias dalam penelitian? Apalagi ini adalah kuasi eksperimen. Berarti bagaimana peneliti cara meminimalisir terjadinya ada faktor confounding? Ya, untuk meminimalisir saya setelah memberitahukan itu kalau dikurangi ya pastinya enggak, Bu. Cuman saya tetap melakukannya begitu, Bu. Apakah tidak melibatkan keluarga? Oh, melibatkan, Bu, melibatkan keluarga. Dibantu dengan keluarga juga. Dibantu keluarga untuk mengingatkan. Terus bagaimana kalau pasiennya harus betul-betul nggak kuat nih, saya harus ini misalnya, saya harus mengkonsumsi obat gitu. Nah, karena saya pada responden tersebut sudah menyampaikan untuk terkait kriterianya hipertensi, itu misalnya ada yang nggak kuat gitu, jadi responden itu melakukannya ya semampunya begitu, semampunya yang jadi responden begitu. Oke. Terus hipertensi ringan ini kan yang untuk orang-orang dengan klien hipertensi ringan. Yang dikatakan berarti berapa rentan tekanan darah yang dikatakan hipertensi ringan? Untuk yang hipertensi ringan itu untuk sistolnya dari 140 sampai 159 dan diastolnya 90 sampai 99. Sekarang buka di halaman 59 ya. Bab 4, Bu. 58, 59 di definisi operasional ya, 58 dulu lah, 58. Oke. Nah, ini yang saya singgung tadi karena bab 2 tidak komprehensif, tidak komplit sehingga Anda menuliskan definisi operasional juga kurang ini ya. Jadi senam hipertensi, peneliti memberi latihan fisik kepada responden tentang senam hipertensi. Nah, itu kan tidak operasional. Gimana sih definisi yang operasional gitu? Ya, latihan fisik, bla bla bla, yang dilakukan oleh klien ini dengan dengan tahapan-tahapan yang ada di gambar itu, ya dijelaskan latihan senam fisik dengan beberapa gerakan yang dilakukan selama bla bla bla, itu namanya definisi operasional gitu. Terus ya belum di waktunya kapan, terus selama berapa lama gitu ya, frekuensinya berapa kali, itu harus dicantumkan di definisi operasional. Tentu harus ada di bab 2 juga. Kemudian tekanan darah ya, peneliti melakukan pemeriksaan. Nah, jadi yang di definisi operasionalkan ini adalah definisi dari tekanan darah gitu. Tekanan darah itu apa sih? Ini definisi tekanan darah dulu, baru yang diukur dengan menggunakan 0 nanometer. Itu ya. Nggih, Bu. Salah ya, tekanan darah juga kurang tepat. Denyut nadi juga begitu. Denyut nadi itu apa definisi denyut nadi? Didefinisikan dulu, baru denyut nadi tersebut diukur dengan apa, selama berapa menit. Kan gitu.
Kemudian kolesterol juga, apa sih definisi kolesterol, senyawa kimianya apa? Terus baru di pemeriksaan kolesterol ini dengan menggunakan apa? Definisi operasional. Oke, ini kan semua ininya pakai rasio ya. Apa itu skala, menggunakan skala ukurnya rasio? Untuk skala ukur rasio, maksudnya gimana? Saya coba jelaskan kenapa peneliti menggunakan skala rasio. Oh, karena tidak bisa diubah gitu, Bu. Contohnya? Maksudnya untuk tekanan darah, nilai normalnya berapa, untuk tekanan untuk hipertensi ringan itu berapa, itu jadinya tidak bisa diubah. Jadi memang sudah angka normalnya seperti itu gitu. Nah, skornya ini apakah tidak perlu dituliskan? Apakah hanya ditulis dalam satuan kali per menit? Oh iya, harusnya disebutkan. Oke, jadi semua direvisi ya, yang definisi operasional ya. Oke, Bu. Kemudian halaman 60 tentang instrumen. Oke, Bu. Coba di mana lampirannya yang tentang instrumen lembar observasi senam hipertensi. Saya nyari kok belum ketemu. Iya, itu saya yang kebingungan untuk mengisi instrumen lembar observasi ini, Bu. Lah ya ada nggak Kata-katanya? lembar observasinya kayak gimana sih? Lembar observasi itu kan perlakuan Anda melakukan 2 minggu dalam 1 bulan, ya kan? Dalam berapa sih? Apa hanya sekali ya? Kan 2 minggu, 2 kali dalam 2 minggu. Iya. Berarti 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali selama 2 minggu gitu ya. Kan berarti kan ada dibuat tabel ya kan, perlakuan pertama. Kan gitu kan? Minggu pertama tanggal sekian. Ya kan? Pre perlakuan berapa tekanan darahnya. Itu kan lembar observasi. Lah Anda datanya kok bisa dapat data ditulis di mana? Dari 35 yang perlakuan dengan 35 yang kelompok kontrol, Anda menuliskan di mana ininya, hasilnya, tekanan darahnya, denyut nadinya, kolesterolnya. Saya menuliskannya itu di lampiran, Bu. Ada di lampiran. Lampiran di mana? Di lampirannya skripsi itu, Bu. Lah iya, saya tanya kan tadi di lampiran keberapa sih tentang instrumen lembar observasinya itu. Kan yang ada hanya SOP. Ya, lampiran 1 tentang lembar informasi, lampiran 2 info konsen, lembar 3 persetujuan, lembar 4 SOP, 5 SOP juga. Nah, di data tabulasi di situ ada. Data tabulasi ini hasil SPSS kan? Iya. Tapi itu ada datanya pasien pada minggu pertama sama minggu kedua, Bu. Oke, berarti ya sudah ketemu di lampiran 9 ya, itu ya, lembar data responden, data lembar observasi ya. Nah, itu Anda mengukurnya itu berapa ini, apakah langsung di minggu kedua baru diukur atau setiap perlakuan diukur, gimana? Enggak, jadi saya melakukannya itu sebelum senam hipertensi itu saya mengukur dulu. Ya, jadi pertama dikumpulkan dulu semuanya respondennya, lalu
diukur begitu Bu. Sambil menunggu yang lain untuk selesai diberikan pengukuran, lalu langsung 5 menitnya kemudian melakukan senam hipertensi. Dan setelah senam hipertensi itu istirahat 5 menit, lalu dilakukan pengukuran lagi begitu. Nah, Anda melakukan seperti itu tuh apa dasarnya? Jadi diukurnya setelah selesai senam hipertensi ditunggu dulu 5 menit. Nah, itu apa dasarnya? Kan tidak mungkin Anda atas inisiatif saya sendiri, Bu, kan tidak mungkin begitu. Harus ada dasar teorinya ya. Karena ya, itu yang mau dibuktikan kan itu gitu. Kalau itunya salah, ya ke belakang salah. Gitu. Kemudian nah ini kan Anda tentu untuk ujinya analisis datanya menggunakan apa? Awalnya itu sebelum uji selanjutnya saya melakukan uji normalitas dulu spirowild itu. Menggunakan spirowild untuk uji normalitas Bu. Ya hasilnya gimana? Nah untuk hasilnya itu hasil uji normalitasnya itu di atas 0,05 Bu. Jadinya saya menggunakan uji T karena di atas 0,05 maka distribusi tersebut tidak normal gitu. Mana hasil normalitasnya di mana? Dicantumkan Bu. Coba Anda buka di halaman 64 ya, analisis bivariat, analisa bivariat. Itu masih bahasa proposal ya. Anda kan sudah akhir ini, kan sudah selesai. Jadi bahasanya bukan bahasa proposal lagi, tapi bahasa yang betul-betul yang sudah digunakan itu apa. Misalnya, karena skala ukurnya adalah rasio, maka harus menggunakan uji normalitas, ya kan, dengan uji ini. Hasil uji normalitas itu adalah begini, begini, begini. Kan gitu kan, jadi tidak perlu bahas, kalau ini kan masih, kalau tidak normal maka menggunakan ini. Sudah langsung dihapus, diganti sesuai dengan yang sudah dilakukan peneliti, dan hasilnya apa itu dicantumkan. Baik. Kemudian coba Anda jelaskan apa sih temuan dari hasil penelitian Anda ini gimana? Apa? Yang saya dapatkan itu ternyata pada minggu pertama dan minggu kedua itu ada yang normal, ada yang tidak normal Bu. Yang didapatkan, dan rata-rata yang saya dapatkan itu yang normal itu pada minggu kedua. Maksudnya gimana? Ada yang normal, ada yang tidak normal maksudnya? Maksudnya itu Anda coba jelaskan satu-satu. Kalau yang pada tekanan darah itu seperti apa? Kalau yang pada denyut nadi seperti apa? Yang pada kolesterol itu seperti apa? Gitu loh. Untuk yang tekanan darah ini saya akan menggunakan uji Wilcoxon untuk menentukan nilai selisihnya. Nah, di sini didapatkan pada minggu pertama sistol minggu pertama sebelum dan sesudah itu didapatkan 1,22 dengan p-value 0,26. Nah, jadi tidak ada pengaruh begitu Bu. Dan untuk minggu kedua didapatkan yaitu sistol sebelum dan sesudah itu 0,000. Nah, jadi di
Jadi di bawah 0,05 dinyatakan adanya pengaruh. Dan pada minggu pertama itu adanya penurunan, begitu Bu. Ya, Dan bentar, saya potong dulu. Apa namanya? Berarti peneliti itu sendiri-sendiri ya. Jadi di minggu pertama dilakukan, baru dianalisis. Di minggu kedua dilakukan analisis gitu ya. Kalau saya lihat di tempat observasinya, itu kan ada kolom rata-rata, ya kan? Totalnya berapa, rata-ratanya berapa. Saya pikir persepsi saya pada minggu pertama itu seperti apa, minggu kedua seperti apa, baru di rata-rata gitu. Tapi persepsi saya seperti itu sih. Berarti gimana ini yang dilakukan peneliti? Enggak di rata-rata, jadinya saya langsung minggu pertama itu berapa, minggu kedua hasilnya berapa begitu. Berarti secara teori gimana? Apakah betul senam hipertensi itu sesingkat itu dilakukan satu kali langsung berpengaruh terhadap kolesterol, terhadap penurunan tekanan darah gitu? Enggak Bu, enggak langsung ada pengaruh. Jadi Berarti di minggu pertama berarti nggak hasil uji bedanya gimana antara sebelum dan sesudah? Untuk minggu pertama itu tidak ada perubahan, sedangkan minggu kedua ada perubahan begitu. Oh, berarti apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya pada minggu pertama itu tidak ada perubahan, pada minggu kedua ada perubahan. Nah, ya ada perubahan itu berarti gimana sih? Bisa dikatakan sudah ada pengaruh atau gimana? Dengan nilai p-value yang lebih dari 0,05 itu, maka artinya tidak ada pengaruh pada tekanan darah sistol pada minggu pertama begitu. Dan untuk sistol minggu kedua itu adanya pengaruh senam hipertensi karena didapatkan p-value di bawah 0,05 begitu. Oke, berarti kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulannya ada pengaruh pada minggu kedua sistol begitu. Ya, secara umum langsung saja. Bagaimana sih ya, senam hipertensi terhadap tekanan darah itu gimana hasilnya, kesimpulannya? Kemudian pada denyut nadi gimana dan pada kolesterol gimana? Pada tekanan darah itu pada uji tabel Wilcoxon itu pada minggu pertama didapatkan selisih mean 1,22 dengan p-value 0,26. Min ya bacanya min median. Oh, nggih. Nggih. Terus untuk langsung buka di halaman 115 itu kan Anda langsung menuliskan ada pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan senam hipertensi terhadap tekanan darah, nadi. Itu saya tahu dikatakan pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan senam hipertensi terhadap tekanan darah itu berapa nilainya? Nilai p-value-nya, kemudian denyut nadi berapa? dan untuk
Presistol minggu pertama dan postdistol minggu pertama dengan presistol pertama dengan min 151,91 dengan posistol minggu pertama min 150/69 didapatkan selisih mean 1,22 dengan p-value 0,26. Jadi didapatkan probability di atas 0,05. Jadi tidak ada pengaruh senam hipertensi pada pre-post-sistol pada minggu pertama begitu. Dan untuk pre-diastol minggu pertama dan post-diastol minggu pertama, saya cuma pengen apa yang sampean tuliskan di halaman 115 yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan senam hipertensi terhadap tekanan darah, bla 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 itu ya. Itu di mana sih hasilnya gitu. Anda menyimpulkan dari apa yang sudah ditulis di bab hasil dan pembahasan. Nah, di halaman berapa Anda menyimpulkan bahwa ada pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan senam hipertensi terhadap tekanan darah, denyut nadi, kolesterol. Kesimpulan itu Anda didapatkan dari mana? Kan pasti dari baca, dari statistik yang sudah ini kan? Itu dari dari tabel Divaria. Di situ ada pada tabel 5 Apa? pada tabel 516 pada uji Wilcoxon. Yang tidak berpengaruh itu presistol minggu pertama dan posistol minggu pertama. Itu didapatkan p-value 0,26. Dan prediastol minggu pertama dan postdiastol minggu pertama dengan p-value 0,657. Dan presistol minggu kedua dan posistol minggu kedua didapatkan p-value 0,000. Dan untuk prediastol minggu kedua dan postdiastol minggu kedua didapatkan p-value 0,268. Itu dilihat dari tabel 5.16 pada uji menggunakan uji Wilcoxon. Ya, artinya kan Anda menuliskan di halaman 78 itu kan dibedakan yang minggu pertama dengan yang minggu 2, tapi setelah disimpulkan Anda menyimpulkan bahwa memang ada pengaruh gitu loh. Padahal pada realnya, kenyataannya bahwa antara minggu pertama dengan minggu 2 itu sama apa enggak? Enggak sama kan ya? Enggak. Nah ya, atas dasar apa peneliti menyimpulkan bahwa memang ada pengaruh sebelum dan sudah dilakukan pada itu gitu loh, ada pengaruh gitu. Berdasarkan ini Bu, dilihat dari perbedaan pengaruh senam hipertensi pada tekanan darah pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol ini Bu. Jadi halaman berapa? Di halaman 82. Di situ dapat diketahui perbedaan pengaruh pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Itu dari nilai p-value kan yang dikatakan ada pengaruh itu yang p-value-nya kurang dari ya di bawah 0,05. Apakah ada itu? Ada yang di atas ini 0,05? Ya, ada Bu. Di presistol minggu pertama, prediastol minggu pertama, terus prediastol minggu kedua, terus postsistol minggu pertama, dan postdiastol minggu pertama. Dan yang ada pengaruhnya itu pada presistol minggu kedua, terus postsistol minggu kedua, dan postdiastol minggu kedua. Nah ya, berarti mungkin biar orang tidak bingung, saya sendiri bingung ya, karena Anda memang lebih terperinci gitu, tapi untuk menyimpulkan bahwa memang ada pengaruh, karena yang dilihat orang ketika membaca jurnal itu yang dilihat adalah kesimpulannya gitu ya. Oh ternyata betul ada pengaruh gitu, tapi atas dasar yang mana katakan ada pengaruh kan gitu ya, karena di situ kan
memang masih ya jadi satu gitu. Saya sendiri juga bingung. Gitu. Baik, sementara gitu karena saya hampir 1 jam nih. Oh, gitu. Mungkin nanti kalau ada yang mau saya tanyakan lagi, saya tanyakan. Tolong dicatat ya apa yang Gitu. Baik, baik terima kasih. Oke. Oh iya, ya. banyak yang masih penasaran ya. Sudah Pak Hunit, sudah. Oh, oke. Baik, untuk yang penguji kedua, Bapak Andono Fatur Rahman, SKPNS MKP, SPKMB. Ini kan tanpa ini ya, unlimited kan? Iya. Penguji 1 kan nggak ada halangan gitu maksudnya. Kalau mahasiswa ya wajib ikut semua. Penguji 1 dan penguji 2 unlimited time ya. Oke. Pak Dekan sudah siap itu. Oke kan? Tanpa batasan ya. Iya. Oh, oke. Baik, silahkan pada Pak Handono Fatur Rahman. Ya, terima kasih Pak Khalid. Ini yang pertama masih banyak cara penulisan ini yang tidak sesuai dengan panduan, terutama yang terkait dengan footnote. Masih aja yang tertulis di sini masih tertulis endnote. Iya, Pak. Ya. Terus jumlah berapa jumlah sampelnya, Mbak? 70, Pak. 70. Yang direncanakan berapa? Untuk penelitiannya 35 kelompok intervensi dan 35 kelompok kontrol, Pak. 35 kelompok intervensi dan 35 kelompok kontrol. Kira-kira coba dijelaskan kepada saya. Jawaban terakhir tadi kesimpulannya kan ada pengaruh. Itu kan tadi kan ada di minggu pertama itu yang tekanan darah itu yang sistol sama diastol. Ada yang turun, ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Baik sistol dan diastol. Coba dijelaskan mengapa bisa ada perbedaan seperti itu. Baik, untuk yang tekanan darah dulu ya Pak ya. Kenapa senam hipertensi terhadap tekanan darah ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Nah, di sini peneliti berpendapat adanya tidak ada pengaruh itu disebabkan oleh faktor pola makan yang tidak bisa ditanyakan satu persatu pada setiap responden. Dan waktu penelitian senam responden itu responden melakukan senam hipertensi itu secara semampunya begitu, dan didukung juga pada teori pada Rizkiyati. Halaman berapa? Halaman berapa? Pak. Halaman 86. Oh ya, terus baca dah. Nah, pada Rizkiyati ini mengatakan penurunan tekanan darah ini bisa terjadi dengan melakukan senam ergonomik. Dan pada jurnal hubungan aktivitas fisik ini juga menyebutkan bahwa adanya penurunan, dan ini juga ada dari penelitian hasil senam bugar lansia dengan senam tai chi yang dilakukan 2 kali dalam per minggu, itu tidak ada perbedaan gitu Pak. Dan untuk denyut nadi, ini diperkuat oleh ini kenapa
denyut nadi ini minggu pertama tidak ada pengaruh dan minggu kedua ada pengaruh. Peneliti berpendapat karena seluruh responden mengikuti perlakuan itu, kan nggak semua melakukan dengan benar, tapi lebih banyak yang melakukan pergerakan dengan benar. Dan untuk pengaruh senam hipertensi pada kolesterol ini juga disimpulkan penelitian ini adanya pengaruh. Karena sebelum penelitian itu adanya kriteria inklusi yang di situ disebutkan pada klien dengan klien kolesterol. Nah, di sini untuk didukung pada pengaruh senam tera terhadap penurunan kadar kolesterol pada lansia, yaitu adanya pengaruh dengan hasil p-value 0,000 yang artinya adanya pengaruh senam tera terhadap lansia yang dilakukan penelitian selama 4 kali selama 2 minggu. Nah, jadi dapat disimpulkan kenapa penelitian saya ini ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh, yaitu berdasarkan dari responden, tidak bisa ditanyakan untuk pola makannya satu persatu pada responden, dan responden juga melakukan senam hipertensi ini secara semampunya, begitu Pak. Iya, dalam pengumpulan data itu kan 1 minggu 1 kali senam ya. Iya. Posnya itu dilaksanakan kapan, Mbak Umi? Posnya itu dilaksanakan setelah senam itu kan istirahat dulu Pak. Jadi setelah itu melakukan pengukurannya itu 5 menit, baru melakukan pengukuran lagi, begitu Pak. Oh, istirahatnya 5 menit. Rasanya di halaman 62 tidak muncul itu. Halaman 62 prosedur pengumpulan data, apakah 5 menit istirahat tidak muncul. Oh, gitu Pak. Nanti saya tambahin Pak. Ini kan dihitung satu persatu ya Mbak Umi ya, per minggu ya, ada berapa kali? 2 kali apa 3 kali nih? 2 kali dalam 2 minggu Pak. Oh, 2 kali ya. Mungkin kalau diperlukan Mbak Umi, kalau diperlukan itu bisa ditotal semuanya, ditotal misalnya dijadikan 1 kemudian diuji. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ini kan Mbak Umi kan diuji satu persatu, itu nanti bisa kita lihat secara keseluruhan bagaimana hasilnya. Ya, saya kira begitu Pak Holid. Tadi sudah banyak dengan Bu Sri Astuti. Pak Holid. Oh, oke. Pak Handono sebagai penguji 2, saya bagian ya apa ini, karena dari di posisi tadi sudah setengah tinggi sekali, sudah ditambah oleh Bapak Handono. Ya, beliau berdua adalah dosen saya. Ya gimana ya? Dan kan benar Bu. Saya cuma ingin begini, Mbak Umi. Oke Pak. Ini yang kontrol dikasih perlakuan apa? Kelompok kontrol. Nah ya itu sudah ditanya itu. Belum ya. Gak diapa-apakan. Kalau kontrol nggak dikasih perlakuan Pak. Tinggal begitu saja ya. Tapi diukur tekanan darahnya, terus diukur denyut nadinya, terus diukur kadar kolesterolnya. Ya. Nah ini juga tolong begini ya, ini ujian ya. Tolong begini Mbak Umi, dengan peneliti yang disampaikan semua bahasanya itu harus ilmiah. Jadi di penelitian itu Anda tidak mengatakan tekanan darah,
nadi, dan kolesterol, bukan. Tapi Anda harus mengatakan sesuai dengan kalimat ilmiah. Jadi kalau tekanan darah ya benar sudah tekanan darah. Tapi kalau nadi itu bahasanya sudah frekuensi, bahasa Inggrisnya frekuensi nadi. Atau jangan sampaikan adalah denyut nadi dalam 1 menit. Jadi bukan lagi mengatakan nadi, ya nadi seperti apa gitu. Apakah itu kata benda, apakah itu kata sifat, itu tidak jelas dengan hanya kata nadi saja. Terus kolesterol, ya kolesterol yang bagaimana gitu kan. Nah, jangan sampaikan kadar kolesterol atau biar lebih betul ya kadar kolesterol saja. Nah, maka yang ditulis di sini dari awal sampai akhir, kalau judul sih nggak masalah. Kalau judul itu kan bisa memampatkan kalimat. Tapi dari awal sampai akhir, ketika ada kata-kata kolesterol, ya itu kolesterol yang apa? Apakah kadar kolesterol sendiri? Kalau di bab 2 kan dibahas kadar kolesterol itu apa, terus kolesterol sendiri itu apa. Jadi kita harus tempatkan. Itu Mbak Umi. Nah, terus begini, kalau ada kelompok kontrol, berarti variabel bebasnya itu ada 2, ya. Dan variabel terikatnya jenengan ada 3, 2 dan 3 ya. Berarti Anda punya 5 variabel, ya. Ya. Maka kalau 5 variabel itu bukan bivariat, tapi multivariat. Gitu. Ya, multivariat bukan dengan Wilcoxon, bukan dengan UIT sudah, tapi sudah ada turunan lain dari Wilcoxon. Kan yang paling dasar itu UIT kan, dengan 2 variabel, 1 variabel bebas, 1 variabel terikat. Terus turun lagi ke Wilcoxon, itu ada peningkatan lagi. Terus turun lagi nanti ada ANOVA, ada MANOVA, karena dengan tadi memunculkan ada kata-kata uji normalitas. Nah, cuma uji normalitas itu perlu, itu yang sampai uji normalitas itu data apanya? Sebelum ya data preposnya itu, Pak. Iya, prepos yang bagian apa? Kan banyak datanya, data usia, data jenis kelamin. Data, data untuk apa? Yang karakteristik itu, yang datanya umur itu. Itu yang diuji normalitas. Yang diuji normalitas itu pada data tekanan darah, denyut nadi, dan kolesterol, kadar kolesterol. Diuji satu-satu ya. Normal semua. Uji normalitas normal semua. Ada yang tidak normal, Pak. Terus yang tidak normal dibuang? Enggak, jadi karena ada yang tidak normal, jadi saya menggunakan uji T begitu, Pak. Jadi di sini hasilnya itu sebenarnya selang-seling gitu. Jadi untuk memadukan, untuk tata letaknya itu sama begitu. Berarti itu uji ini ya. Yang diukur itu pos yang dengan jadikan dasar normalitas, pre atau selisihnya. Yang bagaimana, Pak? Yang jenengan ukur uji normalitas. Bahan data uji normalitas. Itu data pre, data post atau selisihnya. Data pre sama post, Pak. Jadi sendiri-sendiri. Dua-duanya. Iya, pre sendiri, post sendiri, minggu pertama sendiri. Tidak normal ya? Iya, ada yang tidak normal. Ya pasti tidak normal. Ini yang pas respondennya ini hipertensi semua ya? Iya Pak, hipertensi ringan semua Pak. Hipertensi ringan. Hipertensi ringan itu batasnya dari berapa ke berapa? Kalau sistolnya itu dari batasan 140 sampai, terus untuk diastolnya itu dari putus tadi 140 sampai 159 Pak. Oh iya, berarti selisihnya 20 ya. Terus yang diastol? Yang diastol itu 90 sampai 99. Selisihnya 10. Ya. Begini, jenengan cari di situ uji normalitas. Ini loh Mbak Umi.
Oke. Biar jenengan mudah memahami gini. Saya dengan Pak Handono itu sama Bu Astuti saya dikasih ayam. Ya, tahu ayam ya? Iya. Saya dikasih ayam sama Bu Astuti 1, Pak Handono dikasih ayam sama Bu Astuti 6. Ya, saya 1, Pak Handono 6. Oke. Nah, setelah itu saya datang ke rektor. Terus saya dikasih sama rektor itu ayam 6, Pak Handono 1. Sekarang jumlah ayam saya berapa? 7, Pak. 7. Punya saya 7 ya? Iya. Punya Pak Handono? Sama. Sama-sama 7 ya? Ya, sekarang selisihnya dari awal sampai akhir itu berapa? Dari di awal dikasih Mbak Suti sama dikasih Pak Rektor. 5. 5. Saya 5, Pak Handono 5. 1 kan? Iya. Ya, padahal posnya sama-sama mau posang. Saya punya 1 ayam, Pak Handono punya 5, dikasih Bu Astuti. Ya, saya punya 1 ayam, Pak Handono punya 5. Terus saya datang ke rektor dengan Pak Handono, saya dikasih 5, Pak Handono dikasih 1. Jumlah terakhir berapa? Enam. Saya 6, Pak Handono 6. Iya. Sekarang selisih dari Bu Astuti awal saya punya ayam, kan saya 1, Pak Handono 5. Terus ketika datang ke Pak Rektor, saya dikasih 5, Pak Handono 1. Akhirnya sama-sama 6. Tapi bedanya apa? Saya dikasih Rektor 5, Pak Handono dikasih 1. Nah, kalau jenengan itu diuji normalitas dari awal, dari pre dan post, maka yang normal itu adalah data post. Kenapa? Karena akhirnya sama-sama mendapatkan 6 ayam. Ngerti? Ya. Normalitas itu adalah distribusinya itu sama. Ya. Sekarang kalau Anda punya selisih 20, sistol itu selisihnya 20. Dari 140 sampai 159. Terus diastol itu selisihnya 10, dari 90 sampai 99. Dari selisih itu, kalau umpamakan data pre-nya ada responden yang dengan data diastol, tekanan darah diastolnya 140 dan 159, 159, apakah itu dikatakan normal? Ya enggak, ya pasti tidak. Anda punya 35 responden, ada yang 159, ada yang 140, ada yang 149, ada yang 148. Distribusinya secara Excel saja, secara hitung-hitungan saja sudah tidak normal. Walaupun nanti Anda perlu uji alfa Cronbach atau uji apa misalnya? Uji Wilcox sama uji T, Pak. Enggak, uji normalitasnya pakai apa? Uji Shapiro-Wilk. Nah, kalau pakai Shapiro nanti setelah selesai Shapiro itu tetap tidak akan normal. Nah, sekarang hitungannya begini. Yang akan Anda lakukan adalah mengetahui selisih. Coba Anda lihat di judul, itu dikatakan bahwa pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah. Sebenarnya, ini kalau kita breakdown, pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah. Gitu kan? Penurunan denyut nadi dan penurunan kadar kolesterol darah pada kelainan itu. Sebenarnya kan begitu. Iya, Pak. Berarti kan yang Anda hitung itu, yang Anda teliti, bukan sistol diastolnya dari pre dan post, tapi seberapa pengaruh senam itu terhadap tekanan darah, frekuensi nadi, dan kadar kolesterol. Maka kalau yang dicari adalah seberapa pengaruh, maka yang dihitung adalah selisih dari post dan pre. Nah, itu yang dihitung, maka akan normal datanya. Kenapa kok dikatakan normal? Sama dengan tadi, yang kita cari itu adalah syarat untuk uji statistik di satu bidang, itu adalah mensyaratkan uji normalitas, dan ada yang tidak.
Ada yang mensyaratkan normalitasnya itu normalitas responden, ada yang mensyaratkan normalitas data. Kalau normalitas responden, ya selesai sudah. Kita menggunakan umur, menggunakan jenis kelamin, itu normalitas responden. Tapi yang Anda munculkan di situ kan bukan normalitas responden, tapi normalitas data. Maka yang digunakan ya ila yaumil qiyamah, kalau dipakai data pre dan post tak kira normal. Ya itu Pak. Kalau dipakai selisih, yang post itu dikurangi yang pre, terus hasilnya seperti apa? Terus setiap, nah ini penelitiannya setelah selesai senam itu diperiksa atau seperti apa? Atau nunggu 2 minggu baru diperiksa? Enggak, itu minggu pertama diperiksa pre-post, terus minggu kedua pre-post, begitu Pak. Sama hari. Oh, Harinya minggu pertama sama. itu diapain? Minggu pertama diapain? Tidak diapa-apakan? Yang apa? Yang intervensi Pak? Ya semua. Kan sama kan kalau pre kan? Kalau Iya. pre itu mau kelompok kontrol, mau kelompok intervensi kan sama. Itu diapakan mereka? Diperiksa saja. Diperiksa sama ditanyakan Pak, umurnya, terus pekerjaannya. Oh enggak, saya enggak tanya data itu, penelitiannya. Di ini loh, apa namanya, treatment penelitianmu gimana selama 1 minggu itu, minggu pertama? Untuk nanyanya ke responden itu tak Pak? Tekanan darah itu ditanya atau diperiksa sih? Oh ya diperiksa Pak, dilakukan pengukuran. Selama 1 minggu. 1 minggu 1 kali. Oh, 1 minggu 1 kali. Oke. Oh, ya bukan 1 minggu 1 kali. Gini. Saya punya jadwal kuliah dari Senin sampai Sabtu. Ya, dari Senin sampai Sabtu. Terus saya hanya masuk kuliah hari Sabtu. Apakah itu bisa dikatakan kuliah saya full 1 minggu? Enggak. Ya enggak, kan cuma sehari kan? Sabtu saja. Karena cuma sekali. Kalau sampean mau penelitian 1 minggu, minggu pertama, 1 minggu, dan hanya diuji sekali, itu bukan 1 minggu itu namanya. 1 hari, 1 kali. 1 minggu dari Senin sampai Minggu, diuji hari Minggu. Oh, paham. Ngerti kan? Iya, paham. Selama seminggu itu kan tidak diapa-apakan kan? Iya. Ya, hanya 1 kali di akhir periksa tekanannya, periksa nadinya, periksa kadar kolesterolnya, gitu kan ya? Nggih. Minggu kedua juga sama. Nggih, sama. Yang kelompok intervensi Dilakukan perlakuan. apa perlakuannya? Iya Pak, terus. Perlakuannya apa? Oh, perlakuannya senam hipertensi Pak. Nah, hipertensi. Yang kelompok kontrol diapakan? Diapa-apakan. Langsung di tekanan pengukuran. Nah, ketemu 1 hari 1 kali ya, yang kelompok intervensi. Ya. Nah, terus setelah itu pengukurannya kapan? Pengukurannya kalau minggu kedua. Ya. Kenapa Pak? 1 kali di minggu kedua. Iya. 1 kali juga. 1 kali di minggu kedua. Nah, berarti itu sudah data selesai itu sudah ya. Minggu pertama 1, minggu kedua. Tuh. Iya Pak. Oh iya begitu. Terus begini, umpama saya punya hipertensi 160 gitu ya. Terus kolesterol saya 200 gitu. Setelah saya senam, saya seger. Oh, saya sudah segar, saya sudah enak. Terus malam-malam saya jalan-jalan makan sate, mampir ke masakan Padang gitu kan. Kan banyak minyaknya itu. Makan lagi saya. Keesokan harinya saya senam lagi. Malamnya saya makan sate lagi. Keesokan harinya saya senam lagi. Terus sama peneliti diukur di akhir. Di akhir setelah selesai senam diukur di akhir. Apa pengaruhnya? Mulai dari hari pertama sampai hari kedua. Tidak ada. Cek gulak gua senam lemah-lemah makan sate.
Itu. Ya. Kenapa Iya. kok harus dicari data selisih? Sebenarnya sampean nggak perlu data 1 minggu pre. Cukup 1 kali pengukuran itu sudah jadi pre. 1 kali pengukuran. Hari pertama diukur semua, spread bareng. Hari kedua sampean suruh senam. Mari senam langsung diukur berapa tekanan darahnya, nadinya berapa, kadar kolesterolnya berapa. Lemah makin lengah karena sate, makin lengah karena gulai, makin lengah karena apa-apa. Tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena keesokan harinya sampean akan mengukur lagi. Karena yang akan kita ukur itu bukan nilai akhir dia turun, tapi seberapa pengaruh. Jadi kalau saya senam, seberapa pengaruh dia penurunan kadar kolesterolnya, gitu loh. Ya paham. Seminggu sekalian, itu bukan penelitian ini namanya. Nggih, paham Pak. Penelitian hanya menyelesaikan tugas. Begitu Mbak Umi Mariatul. Kan yang kita cari seberapa pengaruh gitu kan. Mau memakan begini. Ada satu responden. Mulai dari awal penelitian sampai akhir, itu kadar kolesterolnya 200 terus atau 300 terus ketika diperiksa. Dari pre 300, di post 300. Tapi kan sampean tidak pernah tahu ketika selesai senam, ternyata kadar kolesterolnya itu turun jadi 200. Nah kan selisihnya dari 300 ke 200 kan sudah 100. Iya Pak. Tapi jangan diambil hanya pre-nya 300, postnya 300. Kita akhirnya betul perubahan. Apakah ini efektif? Bagi kiamat akhirnya efektif. Iya Pak. Yang kita ingin cari adalah seberapa pengaruhnya dia berubah. Perkara keesokan harinya dia naik lagi ya karena dia makan. Ya baik. Kecuali orang apa? Kan tidak ada aturan di situ pasiennya harus berpuasa. Nah gitu, kalau sampai sudah punya data itu, data pre sudah cukup satu, karena data pre itu di statistik hanya sebagai pembanding. Data post. Di statistik ya. Setelah itu, kalau Anda sudah punya data post, satu-satu itu, post 6 itu satu, selisihnya tiap hari itu berapa? Nah, maka nanti Anda akan muncul multivarian. Dan ini ketika sudah seperti itu, novelty dari penelitian sampean itu jauh lebih baik daripada penelitian sebelumnya yang ada di sini yang Anda lampirkan. Kenapa kok seperti itu? Ini dengar ya? Halo? 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 Pak Handono, Pak Bu Astuti? Halo Pak. Masih Maaf, mendengar laptopnya, saya. baterainya ini habis, langsung masuk lagi HP. Oh ya. Ya begitu. Demak mau hibur lah. Ada terkelopain kok hilang. Novelty penelitian. Novelty penelitian. Novelty gitu. Jadi memang di sini yang Anda masukkan di sini di bab 2 itu, mereka hanya terbatas pada tekanan darah. Peneliti berinisiatif bagaimana dengan kadar kolesterolnya, bagaimana dengan frekuensi nadinya, kan itu kan yang iya kan ya. Kalau untuk urusan tekanan darah bisa, nggak usah cari lah, nggak usah teliti, sudah ada di sini. Di bab 2 sudah ada, sudah dikatakan dapat menurunkan tekanan darah. Sekarang peneliti ingin membandingkan sejauh mana ketika tekanan darahnya turun, apakah kadar kolesterolnya turun juga, ataukah frekuensi nadinya juga sama, kan gitu kan yang ingin cari. Ya, Iya Pak. Jadi laporan yang Anda masukkan di sini, kalau hanya diperiksa 1 minggu 1 kali, terus juga data postnya 1 minggu 1 kali, tidak akan mewakili RT. Oke, paham. Ya, apa gunanya terus meneliti? Bagaimana Pak? Apa gunanya meneliti? Gunanya meneliti ini apa? Gunanya penelitian ini sudah. Nah, dengan saya jadi saya tahu kalau ternyata penelitian saya itu kurang benar, begitu Pak. Oh begitu, ya memang nggak benar. Tidak gunanya Pak. Sudah nunggu berbulan-bulan ya,
Ada gini loh, Mbak Umi. Yang pos terakhir itu sambil ambil data itu kapan? Malam harinya, siang harinya, atau sore harinya? Langsung itu Pak. Langsung Pas setelah. satu harinya itu. Oh iya, tapi di akhir ya, 1 minggu, hari ke-7 diperiksa, gitu kan ya? Ada perubahan, ada selisih, post dan pre. Ada. Iya sih, dengan jelas ada. Cuma salahnya sampean apa kunan tunggu sampai 1 minggu? Kan nggak ada. Dia hari pertama makan sate, hari kedua makan kolopan, hari ketiga ntar kemasakan Padang. Kita kan ada di situ, udah ada apa namanya pengaruhnya yang dibuat oleh makanan itu. Mau makan dia hari kedua makan minum kopi sebenarnya tidak akan ada pengaruh. Makin lesro senam bulat itu kenapa? Karena di akhir senam tidak dilakukan pengambilan data. Jadi yang benar yang sampai lakukan itu di pos akhir itu. Tapi itu hanya sekali gitu loh. Apakah sekali itu bisa mewakilkan? Kan tak kira mewakili pun sekalian. So, saya kuliah di Nurul Jadi di FKS 4 tahun, sarjana 4 tahun. Kan kuliah seminggu sekali ya. Ya, polen. Udah yang 4 tahun, kan kuliah seminggu sekali ya. Air berguna sama dengan penelitian Anda itu. Bisa datanya tekanan darah. Keng pun seminggu sekali ya. Kita kira betul. Saran saya begini. Kalau ini mau ada hasilnya, ini kan ya data ini ya seakan-akan sekarang itu tidak guna. Kalau ini mau ada gunanya, sampean mulai begini dari awal pre sama post itu jadikan satu. Itu bukan lagi 1 minggu, tapi 1 kali perlakuan di hari ke-7 minggu kedua. Anggap sudah pemeriksaan pre itu adalah pre hari ke-7 minggu kedua. Main anggap benda lah. Jadi yang mereka lakukan di hari pertama sampai hari ke-6 itu anggap apa? Anggaplah mereka tak senam sekali. Maka ini sudah bisa jadi bukti bahwa penelitian sampean itu ada pengaruhnya. Walaupun 1 kali. Nggak pernah ada penelitian itu yang menyarankan 1 kali langsung disimpulkan ada pengaruh. Ada. Kecuali mbah saya begitu. Mbah saya mau minum embote cekokan, akhirnya pagi harinya bilang, "Jong, jangan minuman embote apa cekokan." Itu mbah saya, karena mbah saya bukan peneliti. Nah, karena sampean peneliti itu harus sesuai dengan rule-rule penelitian. Oh, ternyata kalau penelitian itu nggak bisa 1 hari. Perilaku saja, pengetahuan, sikap, sama tindakan yang nanti memunculkan perilaku itu butuh waktu 21 hari. Secara teoritis seperti itu, baru di hari 22 bisa kita simpulkan ada perubahan perilaku. Nah, apalagi yang kuesti eksperimen ini, kan tak mungkin sehari 2 hari. Boleh sehari tuh, tak sekali. Baik Pak. Ya, baik-baik melolong. Selama 7 bulan ini kemana saja? Sidang proposal kapan? Bulan Februari. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Iya, 7 bulan. Oktober sekarang 7 bulan. Terus yang dikerjakan hanya seminggu sekali ya. Gila nyaman aja lah. Good, very good. Ikuti mbah saya. Minum engkote cekokan. Ya. Ada novelty mbah saya itu. Pokoknya minum engkote jangan apa cekokan. Tidak bisa, 7 bulan hasilnya hanya diperiksa 1 kali. Tidak online. Ya, bagaimana Bu penguji 1 dan penguji 2? Ada tanggapan? Ya, tadi Pak Holid sudah detail sekali ya. Secara teknis sudah betul-betul dicontohkan sampai ayam, kemudian sampai wis makanan, wis sembarang ya tadi Pak Holid.
Tapi dengan begitu saya sendiri bisa apa namanya paham gitu ya. Makanya saya tanya tadi, kalau hanya satu kali terus diukur gitu ya, apakah teori mana itu yang betul-betul memang Teori mbah saya, Bu. Ini langsung membuatnya gitu, depan. mujarab kayak obat langsung menurunkan gitu ya. Apa namanya? Ya mungkin Mbak Umi bisa anu lah ya, mulai dari sistematika penulisan tadi, kemudian apa yang perlu ditambah di tinjauan teori, kemudian di metode definisi operasional, kemudian. Tapi ini harus penelitian lagi, Kak. Gimana? Ya terserah penguji satu. Sebagai pimpinan sidang. Tidak mungkin katanya. Iya gitu. Oh, kapan sih? Ya, Yudisium kapan, Bu? kalau di kalender akademik loh, harusnya besok kayaknya. Oh, nggak nutut kalau besok. Kalau mau makan tanggal 15 gitu. Tanggal 20 nutut. Ya, Kan nanti apa gampang. itulah kesepakatan gimana. Kalau mau makan yudisium tanggal 15, hari ini kumpulkan respondennya. Diukur tekanan darahnya, frekuensi nadinya, kolesterolnya diukur. Seru senam, pas. Pada senam, diukur lagi. Oh, ternyata turun. Besok lagi, diukur lagi besok. 5 hari sudah cukup. Puskesmasnya yang nggak terima, Pak, lockdown. Gara-gara pandemi. Masa dikumpulkan di puskesmas itu pasiennya? Iya, di puskesmas. Oh, berarti itu peserta ini ya, prolanis ya? Iya, Pak. Sama peserta yang rawat jalan juga ditambah, soalnya kurang itu. Ya monggo. Manut. Apa satu sudah mewakili? Kan 2 kali kan itu. Ya. Iya. Iya. 2 kali dan jaraknya jauh, Bu. Oh iya ya, jaraknya jauh ya. Jauh, 2 minggu jaraknya. Nggak ada data kan? Nggak ada data. Sebelum senam itu mereka diukur tekanan darah, gitu, diukur frekuensi nadi, diukur kolesterolnya. Nggak ada data seperti itu. Ya ada, kalau yang itu kan ya Mbak Umi ya, kan sudah seperti itu ya. Yang di minggu pertama itu diukur sebelum gitu. Tapi tidak berturut-turut selama itu, lebih dari 1 hari kayaknya Mbak Hulid. Baru minggu depannya itu baru sebelum intervensi diukur dulu, baru suruh senam, terus 5 menit istirahat diukur gitu ya. Ada Iya. data itu. Yang menebak di koi kelola alam ya, rabah jangan boleh. Ada kan, Iya, kalau ada datanya yang itu munculkan. Tadi masukan Pak Dekan juga begitu, apa namanya, di rata-rata aja, toh walaupun jaraknya apa namanya 1 minggu, tapi kan teknik pengukurannya kan sudah betul gitu loh. Tapi cuma 2 kali, anggaplah 2 hari gitu. Ya itu aja sudah diolah. Iya, kalau memang ada data per hari gitu, per hari, pre saja kamu punya, nyaman lah, cukup, nggak usah penelitian lagi. Jadi sebelum senam diukur tekanan darahnya. Kalau ada itu, wes selesai. Apalagi setelah selesai senam diukur, tambah lebih baik lagi. Ya sudah cukup Pak Holid ya. Oke, monggo. Cukup gimana ini Bu? Cukup tahun depan atau Pak penguji 2 Pak Handono? Gimana? Oh, bagaimana ini? Apa manut? Ya nanti hasilnya bisa dinyatakan lulus atau tidak setelah apa namanya? Setelah masukan dari pembimbing, direvisi dan sebagainya. Misalkan tidak melakukan revisi dan sebagainya, berarti tidak dinyatakan lulus. Itu saja. Monggo, kapan ini? Berapa hari? Ketua penguji.
Ya maksimal berapa, 1 minggu lah selesai. 1 minggu, yudisiumnya katanya besok, Bu. Ya kalau mau nanti malam ya silakan. Yudisium besok, konsulnya minggu depan. Ini loh kebiasaan tadi, Bu. Tetap Saya berusaha. 1 minggu sekali, Bu. Artinya minggu depan itu sudah selesai gitu loh Pak. Artinya mulai dari nanti malam sampai 6 hari ke depan itu silakan konsul. Jadi targetnya 1 minggu selesai gitu loh. Target 1 minggu tapi dimulai nanti malam ya Umi. Jangan Iya. jangan kebiasaan penelitianmu. Kan penelitiannya tadi begitu Bu. Data pre 1 minggu tapi diperiksa hanya sekali Bu. Bilangnya 1 minggu. Nanti konsul kesampean itu 1 minggu kayak udah datang sekalian. Apa? Enggak, Pak. Terus bilang saya konsul ke Bu Astuti 1 minggu. Iya kayak gue datang sekalian. Kan pada Hari minggunya doang. Ya Umi ya, itu kita semua anut apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Penguji yang di satu sekarang yaitu Bu Astuti. Kalau Pak Hendono, bagaimana? Iya, itu sesuai dengan itu. 1 minggu, jadi selesaikan dulu ke penguji 1, G begitu G. Ya. Setelah itu Ya. penguji 2, setelah itu baru ke penguji 3, gitu ya. Dan dimulai hari Oke, ini, baik. dimulai hari ini sampai 1 minggu berarti tanggal 16 Oktober sudah selesai. Ya Umi ya, bukan 16 Oktober kan ya Umi ya, 16 Oktober selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Ketua Penguji 1, Ibu Dr. Astuti Andayani. Saya lupa terus dengan dokternya. Belum. Kapan Bu? Iya itu. Aku Senanto sudah jadi guru besar. Kita tunggu Bu Astuti juga jadi guru besar. Ya Allah. Atau mau ikut ini spesialis di FKP? Ada spesialis juga. Ngapain? Turun derajat, Pak. Ya Sudah enggak dokter. Pak, nanti kan bisa 2 Pak. 3. Ya, Pak Holid, spesialis apa yang belum ada itu, ambil dah. Ada. Terima kasih kepada Dewan Penguji Ibu Dr. Astuti Andayani, penguji 2 Bapak Handono Fathur Rahman SKPNAS MKep SPKep MD. Terus juga selamat kepada Umi Mariatul Ulfa karena menyelesaikan laporan skripsi walaupun belum bisa kita nyatakan lulus, tapi kita harap selama waktu yang diberikan oleh Penguji 1 untuk bisa diselesaikan dengan baik. Baik, kita tutup sidang pada hari ini dengan harapan semoga ilmu kita semua bermanfaat dan barokah dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai penguji 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.